Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa konten terkait dengan Pilkada Jakarta. Dan sepertinya kesombongan dari Rano Karno ini semakin terkuak, teman-teman. Dia mengatakan bahwa kemenangan dia versi quick count ini bukan karena faktor Anies ataupun karena Ahok, tapi karena pilihan rakyat Jakarta. Dan dia mengatakan bahwa sambil menegaskan kali ya, mau pilkada ini 2 putaran, 3 putaran, dia tetap akan menang. Waduh, jangan sampai nanti ada efek kejut nih buat Partai Banteng. Jadi jangan terlalu sombong dulu Mas Rano. Takutnya, karena kuat dugaan ini ya, pilkada ini akan 2 putaran. Takutnya Anda tumbang seperti nasib Ahok dulu, ya Anda semakin berteriak kecurangan gitu. Dan Ibu Irma Suryani sudah menekankan di video ini juga nanti akan kita simak bahwa ya udahlah, tidak usah teriak curang, bansos dan segala macam. Pemerintah itu tidak cawe-cawe kata Ibu Irma. Waduh. Dan semua paslon melakukan hal yang sama, membagi-bagi sembako dan segala macam. Nah, terakhir ada video dari Pak Joko Widodo yang sepertinya memberikan tantangan kepada Partai Banteng secara terbuka, teman-teman. Dan apakah nanti Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan all in ketika putaran kedua Jakarta? Kita simak videonya berikut ini. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Waduh. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Widih, sombong begitu Kata yang ingin ya saya kan? keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur atau karena bansos atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu Kompeten, dan mau, ya. bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu, semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan apa namanya, Seserahan seserahan mata. lah gitu ya kepada masyarakat. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Tanyakan Pak, ke tanggapan Pak RK. di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak Untuk ngapa-ngapain. di Sumut agendanya apa aja Pak selain bertemu cucu Pak? Hah? Selain bertemu cucu Berapa hari Pak? agendanya, Ya agendanya Pak. Cucu, bertemu anak, Tadi malam ke mall ya Pak? bertemu Jalan-jalan, Pak? saudara. Tadi malam jalan-jalan ke mall ya Pak? Pak, kemarin karena rangka Pak Bobi menang ya Pak ya? Ketemu cucu, kan sudah diberitahu. Misi dulu ya, sudah ya. Sudah ya, sudah ya. Pak, ada rencana syukuran Pak hasil quick count Pak Bobi Pak? Sudah ya, sudah ya. Sudah ya, maaf ya. Ada rencana Maaf ya, Pak? sudah ya. Sudah ya, sudah ya. Nah, teman-teman, tadi Pak Jokowi bilang ya, Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa di Jawa Tengah, teman-teman. Tapi ya, kawanan Banteng ini selalu menuduh Pak Jokowi mengerahkan Partai Coklat, mengerahkan bansos dan segala macam. Padahal kan Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, teman-teman. Beliau kan ya rakyat biasa yang punya hak politik dan diatur dalam konstitusi gitu ya kan. Ya, sekarang Pak Jokowi selalu dituduh yang aneh-aneh sih. Selalu diserang yang aneh-aneh sih. Makanya kan ya masyarakat juga sudah muak dengan kelakuan Banteng, teman-teman. Dan itulah balasannya, mereka rungkat. Hah? Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi 2 putaran. Itu kata siapa Pak Hasto? Katamu. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Paslon nomor urut 3 atau 49,28%. Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa
Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Apalah Pak Hasto sekjen PDIP nih ya. Pak Hasto lagi mengarang cerita, ya. Emang siapa yang bilang kalau ada yang maksain jadi Jakarta 2 putaran? Siapa Pak Hasto? Ngomong lah. Si Ketemu halus-halus sampean itulah. yang ngomong. Bocor-bocor udah, halus. capek. Lebih bagus aku ucapkan selamat kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihan Pak Prabowo ya, yang mayoritas hampir di semua provinsi menang. Mantap. Mantap. Selamat. Di Banten ada Bang Andra Soni dan Pak Dimyati. Di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak. Di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya dengan Pak Erwan. Di Sumut ya ada Bang Bobi Nasution dan Pak Surya. Di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang Haris Pratamura, dan masih banyak lagi calon Sulawesi gubernur Utara dan calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Sulawesi Prabowo itu Selatan. menang. Mantap, selamat sekali Mantap. lagi, dan selamat juga karena Banteng sudah memang kalah itu berat. Kalah itu berat. tapi Berat ya banget. harus ikhlas. Jadi Pak Hasto, janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta jadi putaran kedua. Kita tunggu aja real count KPU RI, biar itu yang memutuskan. Karena dugaan kuatku malah ya grupnya Pram Rano dan partai PDIP nih yang pengen banget 1 putaran agar Pram Rano langsung menang. Betul. Karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua, Waduh. dan lawan Pram Rano bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan. Betul. Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama, putaran Rungkat. kedua Leung kalah. Dan tinggal nyanyi, mau dibawa kemana nasib Banteng ini. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini Siap, sebenarnya yang siap. bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit, sombongnya udah nauzubillah gitu. Asli, sombongnya Tapi ketika nauzubillah. jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Si Torus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos. Cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Betul. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. 4 periode, Mereka hanya 4 periode, dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Hehehe, anjing anda ya, smajing anda. Anda mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu, seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Aduh teman-teman, ngeri banget ya. Tapi memang kalau putaran kedua RK Suswono versus Pramono Rano, wah ini akan menjadi pertarungan keras dan berat teman-teman. Karena ya fokus dari Kim Plus itu hanya di Jakarta. Seluruh pilkada yang lain sudah selesai ya kan. Jadi pasti all out. Apalagi Pak Jokowi, Pak Prabowo, mungkin Pak SBY juga ya kan. Wah ngeri.
Ini adalah hasil quick count. Hasil quick count itu bisa meramalkan secara kurang lebih tepat. Kurang lebih tepat. Dengan kata lain kurang lebih tepat tuh artinya begini. Kalau dia bilang ya 49 suaranya Pramono, kurang lebih itu artinya belum tentu 49 ya. Di situ ada yang namanya margin of error. Margin of errornya katanya sekitar 1%-an. Sampai 2%. Sampai 2%. Jadi 49 itu harus diperkirakan sebetulnya kurang lebih bisa jadi 50 sampai 51, bisa jadi 47, 48. Oke. Jadi belum tentu 49 loh kata si peneliti ini. Oke. Tapi kayaknya sih kurang lebih di angka itu. Oke, ini yang quick count nih. Oke. Kita udah terima nih. Yeay ya kata si kubunya Pramono. Kita menang. Pendukung Pramono sudah bergembira menang ya. Tapi kan pertanyaan pentingnya adalah bisa satu putaran nggak? Ya. Kalau tadi kita melihat pada Deddy Mulyadi, kalau margin of error-nya taruh 3%, tapi angka dia 60%, maka paling rendah kira-kira suara dia nanti yang sesungguhnya adalah 57%. Ya, kira-kira nih ya. Khusus di Jakarta nih sudah dinyatakan bahwa kalau si calon itu tidak memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. Plus harus 50% plus 1, bukan plus 1% ya. Bukan, 1 suara. Plus 1 suara. Ya. Kalau tidak sampai itu belum bisa dinyatakan sebagai pemenang. Harus diulang. Oke? Nah, sekarang kan jadi menarik nih. Ya. Bisa nggak kalau gitu perhitungan quick count itu dipakai untuk mengatakan bahwa dia sudah menang? Ini level pertama dulu ya. Tidak bisa. Itu memang nggak bisa sama sekali. Lembaga penelitiannya juga bilang nggak bisa. Memang nggak bisa kita menyatakan itu, ya. Memungkinkan untuk 2 putaran adalah berdasarkan quick count, ya kami sementara menang, ya kan. Kami bisa 1 putaran, tetapi kan semuanya kan diputuskan oleh KPU. Betul. Tapi ternyata kami harus 2 putaran. Oh, kami nggak takut. Mestinya kan lebih elegan seperti itu. Persis, ya kan? Persis. Itu juga mengundang simpati masyarakat. Dan juga sekaligus menunjukkan kepercayaan diri dari pasangan itu sendiri. Nah, masalahnya kok tiba-tiba, ya kan, ketika seluruh paslon itu kemarin sudah menerima hasilnya, tiba-tiba ada klaim dan mereka harus menyampaikan di tengah malam itu juga bahwa internal mereka sudah memverifikasi semua saksi-saksi mereka yang ada di Jakarta dan mereka menang 1 putaran, udah pasti. Ya, itu menurut saya bikin itulah kaget juga semua orang akhirnya. Itu kaget dan itu kesalahan. Kesalahan ya. Karena ya tadi saya katakan, taruhlah mereka, saya nggak percaya bahwa mereka sudah bisa mengumpulkan semua bukti C1 dari seluruh Jakarta. Mestinya itu tidak terjadi. Kalau memang sesederhana itu, semudah itu cara penghitungan, ya KPU nggak perlu tunggu sampai pertengahan Desember dong, gitu kan. Dia bisa dalam waktu sekian jam bisa mengumpulkan seluruh saksi di TPS, sementara KPU butuh 2 minggu dan 3 minggu, kan? 3 minggu lah. It doesn't make sense. Ya, it doesn't make sense. Karena it doesn't make sense, sialnya ada orang seperti Anda yang bertanya. Nah, kok jadi sialnya? Unfortunately, gitu kan. Sayangnya ada orang seperti Anda yang bertanya, kenapa ya? Sementara orang semua sudah berpikir, ya dia emang udah menang, dia udah menang. Orang lupa bahwa dia udah menang itu berdasarkan sebetulnya hasil quick count. Ya. Bahwa kemudian dari sana mereka mengatakan kami sudah mengumpulkan semua bukti, it doesn't make sense jadinya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video dan beberapa konten yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik sekali ya. Apa yang dikatakan oleh Ibu Irma, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, apa yang dikatakan oleh netizen terkait dengan Partai Banteng dan segala macam. Dan ya, jangan terlalu sombong dulu, jangan terlalu jumawa dulu. Takutnya 2 putaran dan Anda melongo di putaran kedua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.